Kamu mau jadi YouTuber, tapi kamu bingung, bikin video apa ya? Aku bukan pro gamer dengan skill gaming yang gila. Aku bukan master cinematographer yang bisa bikin visual aesthetics. Kamera aja aku nggak punya. Aku bisa apa? Kamu mungkin merasa kamu tidak punya apapun yang bisa kamu tawarkan ke dunia ini. Tapi kamu salah. Hai, nama aku Agung Hapsa. Aku menjadi YouTuber sekarang sudah hampir 10 tahun. Sampai titik ini sudah mencapai lebih dari 130 juta total viewers, total 8,4 juta jam yang ditonton, dan 1,7 juta total subscribers. Sebelum aku masuk YouTube, aku nggak pernah masuk kuliah film, aku nggak pernah ikut kursus videografi atau apapun seperti itu. Setelah SMA, aku sempat coba kuliah film, tapi aku drop out karena karir YouTubeku sudah bisa memberi kepadaku hal yang kuliah kayaknya nggak bisa. Tapi sebelum semua ini terjadi, coba kita lihat seperti apa hidupku sebelum YouTube. Aku dulu tinggal di Kalimantan Timur. Anak biasa dengan nilai rapot yang jauh di bawah rata-rata. Bisa dibilang passion aku bukan di bidang akademik. Semua mulai berubah saat aku mulai upload video-video vlog ke YouTube. Video-video sederhana, share kehidupan anak SMA seperti apa. Kalau ada kegiatan OSIS, aku vlog. Kalau ada acara sekolah, aku vlog. Lama-kelamaan, dari vlog sembarangan, aku dapat banyak kesempatan yang luar biasa. Aku diundang ke pernikahan di mana aku ketemu banyak YouTubers yang sebelumnya hanya kutonton di HP-ku. Aku dapat kesempatan travel ke lokasi-lokasi eksotis seperti Bali. Bahkan ke luar negeri, sampai ke Singapore, Australia, Japan. Aku dikasih produk-produk mahal seperti HP dan beberapa laptop. Setelah lulus SMA, aku dengan menggunakan uangku sendiri pindah ke Jakarta di mana aku melanjutkan karirku sebagai full-time YouTuber. Sekarang, aku sudah pernah kerja sama dengan banyak brand papan atas seperti Samsung, Asus, HP, Toyota, Axe, dan lain-lainnya. Cerita aku ini sebenarnya tidak unik. Di saat ini ada banyak orang-orang lain di seluruh dunia yang punya pengalaman yang mirip dengan ceritaku. Dari nothing to something. Dari harus minta duit dari orang tua terus, sampai totally mandiri pada umur 17. YouTube merubah total jalur hidupku. Aku nggak harus pilih antara passion atau profit, antara mengejar mimpiku atau bikin orang tua senang. Dengan karir YouTubeku, aku bisa melaksanakan semua itu tanpa kompromi. This is the YouTube lifestyle. Lifestyle di mana uang datang dari passion, di mana kamu nggak punya bos, kamu jadi bosmu sendiri. Nggak ada yang ngatur jadwal. Kamu mau liburan berbulan-bulan, silahkan. Bahkan kalau kamu mau liburan sambil kerja, itu bisa juga. Hidup yang flexible, profitable, dan yang paling penting, memuaskan dan bikin kamu happy. That's the YouTube lifestyle. Semua hal ini bisa terjadi karena satu rahasia industri influencer yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Pas aku masih SMA, di kelasku ada lebih dari 30 orang. Ada beberapa dari mereka yang sebenarnya mau coba jadi YouTuber, tapi nggak pernah mulai. Padahal bikin akun YouTube gratis loh. Aku percaya bukan hanya di kelasku, tapi di seluruh Indonesia ada banyak orang yang layak dan punya potensi besar untuk menjadi YouTuber. Cuman sayangnya mereka nggak pernah coba mulai aja. Kenapa? Ada 3 alasan, 3 mitos kenapa teman-temanku ini tidak berani mulai. Aku sudah sering ke acara sebagai pembicara, dan ini 3 alasan yang kudengar terus-menerus. Pertama, mereka merasa mereka tidak punya apapun yang mereka bisa tawarkan. Mereka merasa, aku tidak bertalenta. Kedua, mereka merasa untuk menjadi YouTuber itu butuh skill-skill teknis yang mereka nggak ngerti, atau alat-alat khusus yang mereka nggak punya. Dan ketiga, mereka nggak tahu aja mau bikin apa. Kemarin aku ke Jeddah, diundang untuk acara menjadi pembicara ngomong tentang YouTube ke anak Indonesia di Jeddah. Selama aku di Jeddah, kita didampingi dengan orang namanya Husni. Husni adalah orang Indonesia, tetapi dia lahir di Jeddah. Dia tahu banget tentang kultur Jeddah, memang bahasa utamanya itu bahasa Arab. Dia tunjukin ke aku tempat-tempat makan yang enak di mana. Kita melihat tiang bendera tertinggi di seluruh dunia. Kita minum susu unta. Wah, itu susunya? Kita shopping, belanja barang-barang, sampai dia ajarin aku cara pakai baju khas Timur Tengah. Banyak banget yang dia ceritakan tentang hidup dan pengalaman dia di Jeddah. Dan selama dia ngomong, di belakang kepalaku itu kepikiran terus kayak, man, ini konten. Seandainya yang tadinya dia cerita ke aku, dia ganti cerita ke kamera, jadilah konten. Sudah kebayang, kayak vlog shopping di Jeddah. Tutorial cara pakai baju Arab. Susu biasa versus susu unta. Dengan sedikit arahan.
bisa banget sebenarnya dia menjadi konten kreator di YouTube. Sekarang kita kembali ke alasan-alasan kenapa orang tidak berani mulai YouTube. Alasan pertama, aku tidak bertalenta. Terus, emang siapa suruh harus bertalenta? Perhatikan, YouTuber-YouTuber yang kamu tonton, emang mereka punya talent? Ria Ricis punya talent apa? Reza Arab? PikiPix? Mereka mungkin tidak punya talent, tapi mereka bisa memberi value kepada penonton mereka dengan cara mereka masing-masing. Arab populer main game, padahal dulu nggak hebat main game. Kalah mulu, tapi justru karena kalah terus, jadi lucu. Orang nonton Arab bukan karena dia punya skill gaming yang dewa. Orang nonton dia karena reaksi dia mati terus-menerus, itu entertaining. SpongeBob! Ada Gangnam, ada Ria Ricis, Reza Arab, PikiPix, mereka mungkin tidak bertalenta, tetapi mereka konsisten dan kerja keras, yaitu menurutku jauh lebih penting daripada talenta apapun. Lihat aja YouTuber-YouTuber yang top. Emang mereka bertalenta? Mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan orang biasa seperti kamu dan aku. Alasan kedua orang nggak mulai YouTube channel mereka, karena mereka merasa YouTuber itu harus punya kamera yang mahal, lighting harus banyak, edit harus kayak film. Melihat banyak YouTuber besar, orang sering salah persepsi. Orang kira karena alat-alat mahal itu, orang ini jadi sukses. Padahal sebenarnya karena mereka sukses, makanya mereka bisa beli alat-alat mahal. Kalau kamu melihat awal karir YouTuber-YouTuber besar, nggak ada yang pakai kamera bagus. Gak ada yang pakai lighting, tapi karena mereka kerja keras, konsisten, mereka bisa sampai titik di mana mereka bisa beli hal-hal itu. Untuk memulai karir YouTube kamu, sebenarnya kamu hanya butuh dua hal, kamera dan laptop. Kamera untuk merekam video dan audio, dan laptop untuk mengedit video itu. Tapi di zaman sekarang, kita semua punya device yang ada kamera, mikrofon, dan bisa download aplikasi edit, yaitu HP. Video-video awal Arab direkam pakai apa? HP. Video-video awal aku bahkan lebih parah. Aku dulu pakai webcam. Iri, aku melihat orang-orang yang sekarang baru mulai aja kualitasnya udah 1080. Aku mulai 360 aja enggak. Semua yang kamu butuhkan untuk memulai channel YouTube kamu sebenarnya sudah kamu bawa sehari-hari di kantongmu. Yang membedakan aku dari 30 orang lain di kelasku itu bukan alat, bukan talenta, tapi aku berani mulai. Kamu nggak harus hebat untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. Aku di awal sempat sebut tentang rahasia industri influencer. Apa rahasianya? Yang memungkinkan aku menjadi mandiri pada umur 17. Yang memungkinkan aku pindah kota dari Kalimantan ke Jakarta dengan uangku sendiri. Yang membuatku drop out tanpa mikir dua kali. Karena dua kata. Sponsored content. Ini hal yang banyak kreator anggap tabu. Tapi gue merasa kalau kamu mau masuk ke dalam dunia YouTube, ini salah satu hal yang butuh kalian ngerti. Kalau kita bahas tentang menghasilkan uang dari YouTube, orang pasti pikirnya apa? AdSense, yaitu iklan yang ada di sekitar sebelum dan setelah video. Di mana-mana di bagian video komentar apapun yang populer, pasti ada komen tentang AdSense. AdSense ini, AdSense itu, AdSense bla bla bla. Tapi sebenarnya AdSense ini menurutku cara yang sangat buruk untuk menghasilkan uang dari YouTube. Kenapa? Sistem AdSense ini berbasis CPM, dan rate CPM di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Menurut analytics akun YouTube aku, CPM di Indonesia itu sekitar $1, di mana Korea Selatan 3, Jerman 4, Kanada 6, yang paling tinggi Australia 8 kali lipat Indonesia, $8. Dibandingkan YouTuber luar negeri, penghasilan YouTuber Indonesia lewat AdSense itu jauh di bawah. Belum lagi, dengan sistem AdSense, kita sebagai content creator tidak bisa pilih iklan apa yang akan tayang di dalam video kita. Itu semua dikontrol oleh YouTube. Jadinya penghasilan dari setiap video itu bisa beda jauh, padahal viewersnya kurang lebih sama. Contohnya, video ini menghasilkan 10 juta rupiah, dengan viewers 1,3 juta. Sedikit di bawah video ini, hanya dapat 2,5 juta. Padahal selisih viewersnya sangat tipis. Lebih aneh lagi, ada video yang viewersnya 3,4 juta, yaitu lebih dari double, tapi penghasilannya hanya sekitar 4 juta rupiah. Hah? Untuk YouTuber Indonesia, bisa hidup hanya dari uang AdSense itu sangat sulit. Bukan hanya karena CPM yang rendah, tapi juga karena tidak stabil dari video ke video. Jawabannya apa? Sponsored content. Kalau kamu nonton YouTube, kamu pasti tahu sponsored content itu ada di mana-mana. Itu karena penghasilan dari sponsor itu jauh lebih dari AdSense. Gak bisa dibandingkan, man. Sebagai contoh, bulan ini penghasilanku dari AdSense itu sekitar $300. Your estimated revenue $295. Per bulan untuk bayar apartemen di Jakarta aja itu tidak cukup. Apa solusinya? Sponsored
content. Aku bikin video ini pas aku masih SMA dengan subscriber sekitar 100.000. Dulu itu angka gede banget, tapi sekarang kelihatannya semua orang punya silver play button. Penghasilanku dari AdSense untuk video ini itu sekitar 1 juta rupiah. Dari sponsor, 10 juta rupiah. 10 kali lipat. Dan tidak seperti AdSense yang harus tunggu banyak viewers dulu, sponsor bayar setelah videonya ditayang. Ini bukan kasus khusus. Malah sebenarnya contoh sebelumnya itu termasuk salah satu bayaran yang rendah. Videoku HP versus kamera itu dibayar sponsor 40 juta. Videoku yang Samsung Galaxy A5 review itu dibayar sponsor 40 juta. Videoku yang vlog ke NSDC 40 juta. Semua video-video itu aku buat pas aku masih SMA. Ini bukan sombong, ini mau menunjukkan anak SMA aja bisa. Semakin kesini, trend advertising semakin shift ke influencer marketing. Seperti dulu yang pindah dari koran ke radio, dari radio ke TV, terus sekarang semua brands lagi pindah ke online. Setiap tahun, penonton TV makin menurun dan penonton online makin naik. Bahkan sekarang sudah melewati viewers TV. Advertising budget yang sebelumnya untuk TV, sekarang mayoritas untuk online. Bingung aku dengar orang-orang yang cita-citanya mau kerja di TV. Di mana orang-orang TV aja sekarang semua lagi pindah ke YouTube. Dengan shift industri yang sedang terjadi ini, sebenarnya ini waktu yang sangat tepat untuk masuk ke dalam dunia YouTube. Di dalam video ini, kita sudah bahas tentang the YouTube lifestyle. Cara orang biasa bisa memanfaatkan YouTube untuk hidup tanpa kompromi. Kita sudah mulai membahas tentang 3 alasan, 3 mitos yang menghambat orang dari memulai YouTube lifestyle mereka sendiri. Yang pertama, mitos tentang jadi YouTuber harus bertalenta. Padahal YouTuber top aja nggak bertalenta. Yang kedua, jadi YouTuber harus punya alat dan skill khusus. Melihat video-video awal YouTuber-YouTuber besar, sangat jelas itu salah. Alasan ketiga, nggak tahu mau bikin apa. Ini poin yang akan kita bahas lebih dalam di video selanjutnya. Aku yakin dari kalian yang nonton ini, ada yang seperti Husni, punya potensi, hanya butuh sedikit arahan. Makanya dalam kursus ini, aku akan ajarkan dasarnya YouTube, segala hal yang butuh kamu tahu untuk memulai karir YouTube kamu. Materi ini hal yang kupelajari sejak 10 tahun menjadi YouTuber, kebanyakan dari pengalaman dibungkus dalam format infotainment yang mudah dimengerti, bahkan untuk pemula. Ingat, ini hanya video pertama dari 3 video yang akan kalian terima. Untuk video selanjutnya, cek email kamu. Seharusnya minggu ini kalian akan terima di dalam inbox kalian dalam waktu dekat. Video-video ini tidak akan ada selamanya. Akan ku take down setelah beberapa hari. Jadi pastikan kalau kamu niat ikut kursus online ini, kamu nonton secepatnya sebelum videonya hilang, tidak bisa kamu akses lagi. Ini untuk memastikan orang-orang yang ikut kursus ini memang orang yang komit dan niat untuk belajar. Kalau kamu merasa cukup berani untuk menjadi content creator, bergabung dengan kursus ini adalah langkah pertama memulai maraton karir YouTube kamu. Check your email. Sampai jumpa di video selanjutnya.